Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah Allahumma aftah alayya futuhal arifina futuhal arifina bihikmatika bihikmatika wansur alayya wansur alayya rahmataka rahmataka wa dzakirni dzakirni ma nasitu ma nasitu ya dal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa ma alaina illal balahul mubin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus pecinta konsultasi hukum Islam yang kami hormati, kami cintai, para santri baik putra maupun putri yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali pada acara konsultasi hukum Islam
Dan sebelum kami mulai pada materi tersebut, perlu saya ucapkan selamat dan sukses Harlah Muslimat NU yang ke-77 yang diselenggarakan oleh Muslimat NU Jawa Tengah di Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan dengan suksesnya Harlah yang ke-77 di Kabupaten Tegal ini, Muslimat NU akan semakin jaya dan semakin semangat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang membunuh. Yang dimaksud adalah membunuh orang, bukan membunuh kambing, ya, bukan membunuh sapi, bukan membunuh kerbau. Kalau membunuh kambing, membunuh sapi, membunuh kerbau, sebentar lagi banyak orang-orang Islam membunuh sapi, membunuh kerbau, membunuh kambing, yaitu pada waktu ibadah korban, ya. Yang akan saya bicarakan pada kesempatan ini adalah membunuh orang. Pengertian membunuh itu menghilangkan nyawa orang dengan tidak hak, ya. Yang dimaksud itu yang tidak benar. Baik membunuhnya itu menggunakan senjata tajam, menggunakan golok, menggunakan tumbak, menggunakan senapan, atau menggunakan racun, ya, atau menggunakan alat-alat yang lain. Itu namanya membunuh. Kalau menghilangkan nyawa orang dengan cara yang tidak hak, itu namanya membunuh, ya. Dan membunuh yang seperti ini yang akan dikenai hukuman, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat, ya. Hukuman di dunia jelas, ya. Karena kita hidup di negara Indonesia, negara hukum, orang yang membunuh orang lain itu yang tidak hak atau tidak benar, itu akan dihukum dengan pasal-pasal tertentu, pasal pidana yang mengenai tentang pembunuhan itu, ya. Adapun menurut Islam atau syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha." Jadi barang siapa yang membunuh orang yang mukmin, ya, di sini ada qaidnya, ada batasannya adalah mukmin, ya. Tapi bukan berarti terus kalau orang kafir harus kita bunuh, itu tidak, ya. Kalau orang non muslim harus kita bunuh, itu tidak, ya. Jadi ini berbicara tentang ayat Allah bahwa ketika kita membunuh orang mukmin, ya, dengan cara sengaja, itu imbalannya fajazauhu jahannam khalidan fiha. Itu imbalannya atau hukumannya adalah neraka jahanam, dan khalidan itu artinya langgeng, ya, tidak pernah berhenti, fiha di dalam neraka jahanam. Tapi kalau dalam tafsir itu ada yang menafsirkan khalidan itu artinya lama, ya.
Tapi kalau dalam tafsir yang lain itu selama-lamanya. Jadi bisa diartikan lama sekali, bisa diartikan selama-lamanya. Ya. Tapi dengan catatan membunuhnya itu ada unsur kesengajaan. Ya. Sudah direncanakan, sudah diniati, sehingga prosesnya itu meskipun panjang tapi sudah ada keniatan, itu akan mendapatkan imbalan di neraka selama-lamanya. Lalu sekarang bagaimana kalau ada orang membunuh tetapi karena tidak sengaja, ya. Wa man qatala khata'an, ya, barang siapa yang membunuh tapi karena tidak sengaja, jadi khotoan itu tidak sengaja, mungkin karena lupa atau mungkin karena sakit ingatan orang yang membunuh itu, atau mungkin tidak disengaja, sengajanya mau nembak celeng umpamanya, ya, jebule ning kono ana wonge kena. Orangnya yang mati, celengnya yang lari umpamanya. Itu berarti tidak sengaja. Itu menurut Islam itu tidak dihukum. Adapun menurut pidana, tetap orang itu akan dihukum merupakan kelalaian atau merupakan ketidakhati-hatian. Ya. Jadi ini kalau menurut Islam, ya, orang yang membunuh dalam keadaan lupa atau tidak disengaja itu fatahriru raqabati mukminah. Itu disuruh memerdekakan budak, ya. Si berapa? Yang jelas memerdekakan budak itu mahal sekali, ya. Itu hukumannya itu, ya. Jadi yang jelas kesimpulannya membunuh orang itu dosa besar. Loh, kira-kira kalau ada orang membunuh seperti itu bisa dimaafkan apa tidak? Ya, kalau kembali kepada Allah mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Allah itu mempunyai sifat pemaaf dan mempunyai sifat belas kasihan, ya nanti akan dimaafkan, ya. Tapi tergantung, ya. Pernah pada satu ketika Abdullah bin Abbas itu didatangi orang habis membunuh orang, ya. Orangnya matanya merah, ya, dan kelihatan marah, ya. Abdullah bin Abbas, ini saya habis membunuh orang, kira-kira saya dimaafkan apa tidak? Jawab Abdullah bin Abbas, tidak, ya, tegas. Tapi ada orang lagi datang, ya. Ya Abdullah bin Abbas, saya ini habis membunuh orang. Tanyanya dengan ramah tamah dan kelihatan wajahnya itu menyesal, ya. Apalagi melihat di matanya itu habis mengeluarkan air mata. Abdullah bin Abbas jawabnya dimaafkan. Allah itu sifatnya Ghafurur Rahim. Loh, kenapa terjadi dua jawaban, ya? Karena Abdullah bin Abbas itu ngerti ini hubungannya psikologi orang tersebut, ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu tahu bahwa orang yang laporan pertama itu adalah orang yang memang orangnya tidak baik, ya. Dan memang ada unsur kesengajaan yang betul-betul, bahkan dia sendiri merasa bangga habis membunuh orang. Itu Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas jawabnya tidak dimaafkan. Tetapi setelah melihat ada orang laporan lagi, orangnya cara ngomongnya itu andapasor, ramah tamah, dan sambil menyampaikan penyesalannya, bahkan dibarengi dengan bekas air matanya habis keluar dari mripatnya, Abdullah bin Abbas itu jawabnya dimaafkan. Yang penting jangan mengulangi lagi, dan tobatnya itu tobatan nasuha, ya. Jadi kalau begitu tergantung keniatannya. Kalau orang itu niatnya memang niat tidak benar,
yaitu tidak benar. Tapi kalau memang penyesalannya itu ada setelah itu Islam itu mentolerir sehingga orang itu bisa dimaafkan. Termasuk dalam hukum pidana pun seperti itu. Kalau orang sudah membunuh tapi bersikap bangga, ya, bahkan dia ngomongnya itu tinggi, itu hukumannya itu semakin berat. Tapi kalau di sidang itu dengan nada pasor, menyesal terhadap perbuatannya, apalagi sampai menangis, itu hakim juga mempertimbangkan yang sebetulnya akan dikenai dengan hukuman yang berat menjadi tidak berat. Ya sama, ya. Jadi Allah juga seperti itu, ya. Itu akan memaafkan manakala mau bertobat dan manakala dalam membunuh itu memang ada unsur keterpaksaan atau ada unsur tidak dikehendaki sebetulnya. Jadi itulah pembunuhan. Makanya yang jelas kita ini tidak perlu membunuh, ya. Jangan sampai membunuh orang, ya, karena dosa besar, dan dosa besar nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah pembunuhan, ya. Loh, bagaimana kalau pembunuhannya itu bareng-bareng? Ya sama, ya. Bareng-bareng lagi itu berarti namanya direncanakan, ya. Beda pembunuhan ketika kita berperang, ya. Jadi kalau berperang atau perang memerangi orang yang memang memusuhi itu lain, ya. Jadi yang namanya perang itu, ya, yang namanya orang perang, ya, kalau kita tidak berusaha untuk tidak bisa berusaha membunuh, maka kita ini akan dibunuh, ya. Kita ini akan kalah. Sehingga zaman Nabi pun yang namanya sahabat Umar itu ketika berperang itu banyak sekali musuh-musuh yang dibunuh oleh sahabat Umar, karena daripada saya yang dibunuh lebih baik saya yang membunuh. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau pembunuhan dalam peperangan itu tidak apa-apa. Tapi kalau paman yang lain, ya, seperti tukaran, ya, tetangga dengan tetangga, yang satu membawa golok, yang satu membawa golok lagi, ya, akhirnya berkelahi, dua-duanya dipateni atau salah satunya dipateni, itu ada hadis al-qatil wal maktul kilahuma finnar. Jadi orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu termasuk dua-duanya masuk neraka, ya. Karena itu bukan perang, itu urusan lain kok, ya, urusan keduniaan yang gampang dirempuk, bisa dirempuk sampai terjadi pembunuhan seperti itu, ya. Jadi itulah yang namanya membunuh yang hak juga ada, membunuh yang batal juga ada. Jadi kalau membunuh yang hak itu ya seperti kita menghadapi musuh dalam peperangan, menghadapi orang-orang kafir zaman dulu, itu kita membunuh tidak berdosa. Bahkan kalau kita terbunuh, matinya itu mati syahid. Kalau memang perangnya itu benar-benar perang lillah fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perangnya itu perang pamrih, ya, saya akan ikut perang, tapi yang penting saya dilihat oleh Rasulullah, itu maka keputusan Rasul itu tergantung kepada niatnya, ya. Jadi semuanya itu kembali kepada niat, ya. Makanya yang namanya hati itu sangat penting, ya. Jadi kalau kita niatnya baik, ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi kalau orang niatnya baik akan diberi balasan baik. Tapi kalau niatnya jelek, ya jelek, akan diberi imbalan yang jelek juga. Makanya kita yang penting keniatannya. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya sengaja tidak terlalu lama dan terlalu banyak penjelasannya biar muncul pertanyaan-pertanyaan, ya. Kalau muncul pertanyaan baru, kalau saya bisa menjabarkan ya saya jelaskan.
Kalau tidak bisa pada hari ini ya nanti menunggu di waktu yang akan datang. Ya. Demikian sekedar tentang membunuh. Ya, silakan Saudara Ridho untuk mengatur jalannya pertanyaan. Silakan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya lewat WA atau telepon langsung silakan. Dan nanti untuk termin pertama saya serahkan kepada santri putra untuk 3 orang. Habis itu santri putih 3 orang. Kecuali kalau ada pertanyaan dari para pendengar, nanti untuk pertanyaan santri putra atau putri dipending dulu. Kita akan menghormati pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat para pendengar. Demikian, kami persilahkan, monggo. Baik, para pendengar setia Radio Darussalam FM, udah didengar sudah bahkan dimanapun Anda berada, silakan yang mau bertanya atau berkonsultasi seputar hukum-hukum Islam ya. Di kali ini udah ada bab tentang pembunuhan, atau barangkali ada pertanyaan selain di hukum ini ya, silakan untuk para pendengar ya. Ini ada satu pesan WhatsApp ya dari para pendengar ya, ini tidak menyebutkan namanya. Weh, ya, ini ada. Monggo. Iya, ada telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam FM. Mudah didengar, sulit dilupakan. Iya. Monggo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Parado dari Jatilawang Pak Kiai. Nggih, Pak. Pertanyaan Pak Kiai. Nggih. Pertanyaannya, apabila saya membunuh orang pada saat orang itu sedang tertidur, itu apakah perlakuan saya itu melanggar hukum agama, sedangkan orang tersebut itu kelakuannya itu tidak layak atau tidak baik lah di masyarakat. Dia sering bikin huru hara dan keonaran. Ya, terus saya membunuh orang tersebut. Apakah saya dikenakan sanksi dalam hukum agama tersebut? Terus istilah mati syahid yang tadi Pak Kiai sampaikan, itu istilah mati syahid tersebut itu maksudnya bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua saja dulu. Ini yang pertama tadi saya kurang jelas, nanti dijelaskan oleh Mas Ridho ya. Jadi mati syahid, mati itu mati orang dalam menghadapi peperangan ya. Nah, peperangannya itu dengan siapa? Ya dengan orang-orang kafir yang memang sengaja memusuhi ya, yang akan merusak agama kita ya. Loh, ini mungkin Mas Rado nantinya akan bertanya ya, loh, bagaimana kalau kita ini memusuhi orang-orang yang non muslim, apa kita salah? Ya itu salah ya. Salah, wong Nabi itu zaman Nabi ya tidak semua orang yang kafir itu dimusuhi, itu tidak, kecuali mereka itu memusuhi, mau membunuh, baru Nabi juga siap-siap untuk membalasnya. Loh, kalau menghadapi orang yang seperti itu memang sengaja memusuhi ya, mau membunuh ya, mau menghancurkan panjenengan, maka panjenengan itu perang dengan orang seperti itu. Kalau panjenengan meninggal dunia, itu namanya mati syahid ya. Tapi perlu kami sampaikan, berbicara mati syahid itu para mufassir itu menafsirkan banyak sekali. Kalau zaman sekarang itu kok tidak ada. Kita tidak ada kesempatan untuk perang ya. Tidak ada kesempatan untuk musuhi orang-orang kafir sampai mati, itu tidak ada. Loh, kita ada mufassir yang mengatakan bahwa orang yang sedang menuntut ilmu, kalau memang benar-benar menuntut ilmu,
itu kalau matinya juga tergolong syahid. Seperti itu ya. Jadi zaman sekarang itu panjenengan ajalatan, oh kalau begitu saya akan musuhi orang-orang yang bukan Islam, non muslim. Langsung panjenengan gawa golok ya, barang mati ya pan beli ben nyong dadi matine mati syahid itu nanti dulu ya. Jadi demikian. Jadi ini mati syahid itu memang hitungannya agak sulit, apalagi kita hidup di era sekarang, di zaman sekarang, di negara yang berdasarkan Pancasila ya. Jadi kita yang penting yang namanya syahid itu pokoknya kita dalam memperjuangkan agama kok meninggal dunia itu syahid, termasuk umpamanya ngaji, sedang ngaji ya, kemudian tiba-tiba mati ya, itu namanya syahid ya. Jadi syahid itu ada syahid fid dunya, ada syahid fil akhirah ya. Jadi itu Pak Rado. Terus yang kedua coba Mas Ridho diterangkan. Iya, pertanyaan ya. Pertanyaannya apa tadi ya? Pertanyaannya adalah apabila seseorang membunuh orang yang sudah sifatnya kelewatan atau kriminalis banget ya, dan orang tersebut sedang tidur dibunuhnya. Nah, itu dalam hukum Islam bagaimana ketika kita membunuh seseorang tersebut? Ya. Jadi kalau model seperti itu tetap salah ya. Menurut Islam juga tetap salah. Kecuali begini, kalau orang itu sudah memang jahatnya bukan main ya. Bukan main, kemudian mau membunuh sampean ya. Panjenengan terus akhirnya langsung siap karena panjenengan ahli silat ya. Langsung silatnya jurus yang keberapa itu dikeluarkan. Kemudian orang itu sebelum mau membunuh panjenengan bisa membunuh lebih dulu. Itu kalau seperti itu dalam Islam itu tidak kena hukuman. Artinya panjenengan hifdun nafs, jaga diri ya. Tapi kalau menurut pidana panjenengan tetap dikenai hukuman, panjenengan tetap dianggap membunuh begitu. Dan apalagi kalau kita melihat bahwa orang itu mukmin ya mukmin ya, yang namanya mukmin itu ya berarti tidak kafir. Lah itu panjenengan tetap bersalah ya. Makanya yang penting ora samateni lah Mas Rado ya. Jadi yang penting mboten samateni wedhus bae terus kebo sapi mawon. Ngaten nggih. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan puas, kalau tidak puas ya nanti panjenengan belajar lagi, bertanya lagi kepada orang yang lebih pintar. Demikian, monggo yang lain. Ini ada satu pesan WhatsApp ya dari pendengar tapi tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam FM mudah didengar, sulit dilupakan. Pak, saya ingin bertanya, di Indonesia kan ada hukuman mati atau pidana ya. Nah itu kan pasti dengan sengaja karena untuk menghukum kesalahan yang telah diperbuat. Bagaimana menurut hukum Islam? Apa tetap mendapat dosa dan mendapat siksa di akhirat? Ya, tuh seperti itu pertanyaannya. Ya, terima kasih ya. Ini yang masih kurang jelas. Yang ditanyakan yang dosa yang membunuh apa yang dibunuh, tapi mungkin yang membunuh ya. Yang membunuh ya karena ada hukuman mati itu ya karena atas perintah dan memang tugasnya seperti itu ya. Dan nyuwun sewu, keputusan hukuman bunuh ya, membunuh, dibunuh itu sudah melalui apa istilahnya penyelidikan yang sudah bertahun-tahun ya, sudah cukup lah apa yang diperbuat oleh beliau itu sudah cukup. Jadi pemerintah atau undang-undang juga tidak gegabah, tidak begitu ada orang jahat langsung disidang ini diputuskan putusannya ini harus dibunuh, itu tidak. Jadi melalui proses, bahkan meskipun sudah jadi keputusan saja masih ada yang namanya remisi ya, yang namanya keringanan dan lain sebagainya. Jadi itu hukuman final, hukuman
mati itu hukuman final karena sudah dianggap terlaluan. Ya seperti tadi yang pertama bahwa Abdullah bin Abbas juga seperti itu. Begitu ada orang datang tapi karena wajahnya itu wajah nentang, wajahnya itu wajah bangga, habis membunuh orang, langsung dijawab tidak akan dimaafkan. Itu kan sama ya. Jadi tergantung kepada keputusan pengadilan, dan putusan pengadilan itu yang namanya hukuman mati itu tidak gegabah, bahkan nanti ada minta izin kepada ini, minta keputusan pada ulama dan lain sebagainya. Jadi itu sudah dipikirkan sedemikian rupa sehingga kalau sudah jadi keputusan yang membunuh atau algojonya itu dosa apa tidak? Ya sudah tidak, karena itu sudah jadi keputusan dan dia adalah tugasnya seperti itu. Demikian, buh maring sapang orang narane ya dok. Dan ini takuni, anarane orang dok. Mau tenen. Iya bisa. Monggo yang lain. Silakan untuk para pendengar yang lainnya, ini masih dibuka via WhatsApp atau via telepon ya. Langsung saja hubungi di nomor 082120007881. Ya, kalau tidak ada ya silakan mulai dari santri putra, monggo. 3 orang cepat. Soalnya judulnya kan sudah saya lontarkan sejak 1 minggu yang lalu, kudune wis 2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasmi Fatihudin. Mau bertanya, seumpama ada orang yang mau dibegal di jalan, orang tersebut kebetulan membawa pisau, dan untuk menyelamatkan dirinya dalam keadaan terdesak, orang tersebut membunuh pembegal itu. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk dosa pembunuhan, sedangkan berniat untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kan sudah saya jawab ya. Tadi sudah saya jawab, menjaga diri sendiri ya. Tapi kalau memang betul-betul itu adalah orang mau membunuh ya. Kalau orangnya itu hanya mau tanya ya salah, langsung dibunuh saja ya, itu salah ya. Jadi kalau memang jelas-jelas dia mau membunuh terus kamu melawan, akhirnya malah dia yang terbunuh, itu tidak apa-apa. Tapi ini menurut syariat Islam. Adapun menurut pidana ya nanti akan disidang ya. Kesengajaan Anda membunuh itu alasannya bagaimana itu nanti akan tetap disidang dalam pengadilan pidana ya. Jadi ini kembali kepada syariat Islam, itu kalau seperti itu tidak apa-apa. Monggo, yang lain baru 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Salirski. Izin bertanya, apa hukum tentang pembunuh bayaran dan apakah juga yang memerintah itu juga termasuk membunuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi pembunuhan yang dibayar ya. Itu jelas itu dosa ya. Wis dosa matenine ditambah dosa terima duitnya dimanfaatkan untuk makan, untuk minum-minum, biasanya untuk itu. Kalau orang pembunuh bayaran itu bayarannya itu untuk minum, untuk ya wadonan dan lain sebagainya. Jadi itu dosanya malah tumpuk-tumpuk ya. Terus apa pertanyaan yang kedua tadi? Oh iya sama, jadi yang memerintah juga termasuk dosa ya. Dosa kalau disidang terus nanti itu yang membunuh waleh-waleh ya nanti akan diikuti terus ya, disidik terus ya. Dan orang yang perintah itu juga akan dikenai hukuman, dan banyak contohnya kan ya. Demikian, monggo 1 lagi untuk laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Novi Akmal. Izin bertanya, apabila si A sudah niat untuk membunuh si B, tapi ternyata si B sudah meninggal duluan,
sebelum si A membunuhnya, itu termasuk membunuh atau tidak? Dan bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akmal takone gampang nemen. Ya ora dosa, betang kodare Gusti Allah wis mati ya wis ya. Jadi sing dibunuh ya ora dosa, sing niat membunuh ya malah alhamdulillah ora sida dosa ya, malah keniatan yang tidak baik itu menjadi bur. Yang penting dia itu tobat, bisa nenyong niat mati ini ya, toli wis mati dewek ya. Ya itu malah alhamdulillah, tinggal orang yang punya niat untuk membunuh itu tobat ya. Dah, monggo bapak-bapak, ibu-ibu barangkali ada yang mau tanya lagi. Baik, untuk para pendengar setia Radio Darussalam FM, silakan yang mau bertanya atau berkonsultasi seputar hukum Islam ya, bisa langsung saja hubungi di nomor 08 212007881 082120007881. Silakan. Kalau nggak ada nanti Pak Rado barangkali mau nambah nanti ya. Ini saya serahkan pada santri putri 3 orang, monggo. Monggo yang lain para pendengar barangkali sambil menunggu pertanyaan perempuan, ada yang mau WA pertanyaannya atau langsung silahkan. Saya lebih mengutamakan panjenengan dari para pendengar. Monggo. Santri putri 1. Mic-nya dibawa ke sana. Udah kamu saja, jangan tanya yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada anak A akan meracuni anak B, namun yang terkena racun itu anak C, maka apakah itu termasuk pembunuhan disengaja atau tidak disengaja? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mau meracuni si A, ternyata kenane si B, ya. Ya begitu kan? Ya. Mungkin roti ini digeletak ning ndi datang dipangan dan yang si B ya si ane durung balik ya. Kebenaran si B ne kayong kemerangsang lah ya. Ora tahu mangan roti, begitu ana roti langsung dipangan ya. Itu kira-kira bagaimana? Itu tergantung niatnya. Berarti niatnya niat membunuh orang itu tetap dosa ya. Dan kalau untuk hukum pidananya ya itu orang tetap disidang ya. Nanti keputusan hakim itu seperti apa itu termasuk ada unsur kesengajaan, apa termasuk khilaf, itu nanti ya. Jadi itu sidang melalui persidangan yang cukup rumit ya, harus mendatangkan saksi-saksi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas tadi niatnya mau membunuh orang, jadi tetap dosa membunuhnya tetap ada meskipun kesasar ya. Kecuali begini ya, pamane kamu itu niat mateni tikus pamane ya. Terus tikusnya diracun nganggone roti pamane ya. Rotine ana ning jerone ana racune ya. Kemudian ada anak ya, anak roti seneng epor ya, padahal kue panggo tikus ya. Langsung dijukut, dicekel, dipangan. Nah, akhirnya yang mati itu anaknya sendiri atau yang mati anaknya orang lain. Itu tidak ada unsur kesengajaan. Ya, jadi orang itu tidak berdosa. Cuma tetap kalau hukum pidana tetap akan dikenai ya. Entah hukumannya berapa tahun itu tetap akan dikenai hukuman. Tapi menurut syariat itu tidak ada unsur kesengajaan. Yang penting tobat, istighfar, jaluk maaf maring Gusti Allah.
Mulane hati-hati ya, bukan pan ngeracun tikus ya, hati-hati ya. Bukan anake dewek utawa anake tanggane ya. Itu hati-hati ya. Makanya yang paling baik ngeracun tikus apa mateni tikus ngakali tikus nganggone kae bae apa pasangan kae sih kalah cepat ya tadi itu kan aman. Tapi kalau roti itu bahaya, bukan anak bocah cilik ya. Ngertine roti ternyata roti ada racunnya ya. Demikian. Monggo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Semuftiani, ingin bertanya Pak, bagaimana hukumnya orang yang membunuh seorang pembunuh dengan tujuan agar si pembunuh itu tidak lagi membunuh, dengan catatan yang membunuh itu bukan dari kalangan pihak yang berwajib, melainkan kalangan orang-orang biasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tetap salah ya, kecuali orang itu mau membunuh kamu ya, mau membunuh kamu daripada saya dibunuh lebih dulu, lebih baik saya bunuh. Saya membunuh. Loh itu kalau menurut syariat tidak apa-apa ya, soalnya Anda itu menjaga jiwa sendiri, nggak apa-apa. Tapi tetap kalau hukum pidana ya tetap kena ya. Jadi tetap kena. Sing penting tak aja mateni wong lah ya. Ya. Monggo. Sudah berapa? 2 ya? Baru 2, 1 lagi ya. Ya. Biar diwacakna ya anak SMS ini. Ya. Sing pinter maca sapa? Ya. Ya. Monggo. Kamu pelajari dulu, terus ini saya nunggu pertanyaan 1 lagi dari perempuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah izin bertanya, mungkin pertanyaannya hampir mirip sama tadi punyanya Mbah Hani. Bagaimana apabila seseorang menjadi pembunuh bayaran dan bayaran dari bayaran uang tersebut itu dibangun untuk usaha, untuk bagi-bagi kepada yang membutuhkan, untuk menafkahi dan hingga banyak orang yang bergantung pada usaha dia. Apakah hasil usaha yang telah dibangun menjadi pengusaha itu termasuk halal atau haram? Tapi banyak orang yang sudah sangat amat bergantung pada hasilnya tersebut. Iya. Sekian. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya sudah sering saya jawabnya. Itu termasuk mencampur barang hak dengan barang batal, itu tetap enggak boleh ya. Meskipun hasil uangnya itu dimanfaatkan oleh orang lain, katakan aja oleh orang-orang miskin, anak-anak yatim, tapi melalui seperti itu jadi pembunuh bayaran, itu tetap tidak boleh. Berarti mencampur adukan antara yang hak dan batal itu. Paham ya? Nggih. Monggo. Silakan, ini mic-nya di bawah sini. Udah paham Ibnu? Ya, mic di bawah sini mic-nya. Ya, udah mulai. Dari siapa dulu itu? Dari Bapak Taufik di Talang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abah, Yai. Ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang masa idah bagi perempuan. Bagaimana hukum masa idah perempuan yang meninggal suaminya tetapi keluar rumah dengan alasan bekerja? Kemudian bagaimana hukumnya masa idah perempuan yang dicerai hidup terus keluar dengan alasan mencari kerja? Pertanyaan yang kedua, pada saat sholat Jumat lalu ada jamaah yang terlambat pada saat khotib sudah khutbah. Katanya tertutup. Yang dimaksud tertutup di sini bagaimana? Yang ketiga, pada saat sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap melanjutkan rakaatnya? Terima kasih Abah Yai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipegang aja dulu ya. Itu
Mas Topik ya, pertanyaannya baik semua, akeh ya. Jadi masalah iddah ya. Kalau panjenengan yang ditanyakan itu nggak boleh keluar, sebetulnya nggak boleh keluar itu tidak hukumnya, bukan hukum yang pasti ya. Sing ora oleh angger masa iddah campur karo wong liya utawa nikah itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar keluar ya, keluar karena kerja itu tidak apa-apa ya. Yang penting jangan nora ya, yang membuat nanti ada orang laki-laki yang mencintai kemudian mengajak zina atau mengajak nikah, itu yang penting ya. Jadi kalau keluar ya sebetulnya nggak apa-apa, cuma siogianya kalau idahnya itu belum selesai, yang namanya wanita itu tetap di rumah saja. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, umpamanya cutinya sudah habis, nanti kalau umpamanya terus diteruskan, nanti dikeluarkan, dipecat, bagaimana? Itu nggak apa-apa ya. Itu yang pertanyaan pertama dan kedua sudah saya jawab. Terus yang ketiga yang kaitannya yang lain apa? Ibnu, baca lagi. Pada saat sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat, bagaimana hukumnya? Apakah tetap melanjutkan rakaatnya? Ya, jadi kalau ketinggalan 1 rakaat ya tetap nambahi ya, nambahi 1 lagi ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau hanya 1 rakaat terus salam, itu kan timbul pertanyaan, ke wong sholat witir apa sholat apa ya. Jadi ditambahi 1 rakaat lagi. Ada lagi apa lagi tadi? Pada saat sholat Jumat lalu ada jamaah yang terlambat pada saat khotib sudah khutbah. Katanya tertutup, yang dimaksud tertutup di sini bagaimana? Jadi tertutup itu begini ya, dalam satu riwayat itu dikatakan bahwa dalam waktu sholat Jumat kalau khotib itu sudah mulai, itu malaikat sudah nutup bukunya ya, jadi bukunya itu sudah ditutup, tidak dicatat. Jadi itu pengertiannya. Tapi kalau boleh saya boleh ya, boleh nggak apa-apa ya, boleh, cuma ya jangan dibiasakan ya. Padahal nganggur sengaja kalau waktu Jumat ngobrol baik karo ngopi ya, begitu sudah ada adzan baru mau mandi, akhirnya mandi, wudu, berpakaian, datang khotib sudah menyampaikan khotbahnya, itu namanya sengaja. Itu yang tidak baik gitu ya. Jadi yang paling baik itu ya kita itu kalau sholat Jumat itu diniati, saya kepengin datang di sholat Jumat itu pada shop yang pertama ya. Ya kita nggak usah berpikir kalau shop pertama katanya nanti pahalanya seperti korban onta ya. Nanti kalau yang kedua korban korban sapi, nanti yang ketiga korban kambing, nggak usah berpikir itu. Yang jelas kalau kita nempati di shop pertama, itu pernah saya sampaikan, khairus sufuf fil awal, sebaik-baiknya baris itu ketika kita sholat itu berada di depan ya, jangan di belakang. Itu sufufur rajul, yaitu baris dari laki-laki itu yang paling baik itu di depan. Makanya saya kan rewel ya, rewel kalau sholat subuh ya, senengnya ning sop ketiga, sop pertama di 06, sop kedua di 06, sehingga saya kalau setiap waktu subuh itu kan hampir marah terus ya. Ini kebiasaan santri kan seperti itu ya, ya santri ya ustadz ya. Makanya saya kalau sholat subuh itu akhirnya dibikin gak bongbong terus ya. Makanya tolong, ini nyatanya orang pada sholat subuh ya, paling sholat subuh siapa baik ya, ya bisa saya hitung ya, yang sholat subuh jamaah maksudnya ya, ini bisa saya hitung ya. Saya minta ini tolong ya, semuanya punya niat seperti itu. Saya kepengin sholat subuh ada di shop pertama, saya kepengin sholat Jumat ada di shop pertama
termasuk bapak-bapak kaum muslimin nggih ngaten nggih. Dadi monggo nggih, daripada nganggur, daripada ngobrol ning omah, daripada nglahan ning omah, langkung sae panjenengan rawuh wonten masjid. Begitu mlebet teng masjid wis niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, nyong pan niat i'tikaf ning masjid kiye, mlebu masjid salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu panjenengan monggo sing maca Quran ya maca Quran, sing dzikir ya dzikir, tapi angger maca Quran ya deleng lingkungan. Ketika masjidnya itu masjid yang memang tidak ada orang yang membaca Quran keras, ya kita membaca Quran dengan pelan-pelan ya. Jangan terus sudah tahu bahwa itu masjid tidak orangnya kalau membaca Quran pelan-pelan langsung baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin, kon malah dianuk, kon ngerti ora sih kayak kue ya. Jadi kita harus melihat lingkungan lah ya. Jangan dumeh lah nyonta maca Quran iki siapa sing pan ngomong ya, janganlah. Kita ini tepos liro ya, kita itu melihat lingkungan. Jadi santri itu harus seperti itu ya. Jadi biar kamu itu jadi santri, jangan nanti dicela ya. Lah nyong soalnya nyekeli kebiasaan nyong ya, kebiasaan kamu di pesantren ya begitu. Tapi kalau pamannya di masjidnya orang lain ya, yang sudah dikenal tidak keras cara baca Qur'annya kok keras, oh nanti kamu akan dicela. Jadi enak apa sih dicela dening wong ya. Jadi kita harus bisa membaca lingkungan ya. Demikian wis langkah maning ya. Monggo yang lain barangkali mau tanya lewat WA atau monggo ya. Ini waktunya kurang 7 menit ya, 7 menit lagi ya. Monggo untuk santri rayahan, monggo sing pantakon apa ya. Monggo ya. Baik, ini ada satu pesan WhatsApp dari Mas Reza Tukuronon Pagerwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam FM mudah didengar, sulit dilupakan. Ya, berhubung tema hari ini konsultasi hukum Islam, ya emang acaranya hukum Islam. Saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya seorang muslim yang melakukan pernikahan dengan seseorang yang berbeda kepercayaan atau berbeda agama? Ya. Matur suwun. Mas Reza sing ndi kowe? Tukuronon Pagerwangi. Pagerwangi. Iya. Jadi yang namanya orang nikah itu menurut undang-undang perkawinan atau pernikahan itu harus sesama muslim ya. Kalau panjenengan nikahi orang non muslim yang beda agama itu enggak sah. Harusnya panjenengan bagaimana caranya agar orang yang mau dinikahi itu menjadi muslim dulu ya. Ya yang penting maca syahadat ya. Kalau sudah maca syahadat 2 asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan sudah muslim ya. Kecuali nanti murtad lagi ya. Itu kalau sudah membaca syahadat 2 itu kan berarti sudah muslim ya. Itu dinikahi bisa. Tapi kalau pamannya jelas-jelas orangnya gon maca syahadat ya ora gelem, enggak mau, saya ini non muslim kok ya. Baca syahadat 2 enggak mau, saya bukan orang Islam, lah itu enggak boleh ya. Jadi wis ngono bae lah Mas Reza, goleti wong Islam wadon Islam sing durung pada olih bojo peake, wis seluruh bojo wong Islam bae wis oleh kepenak ya. Bukan Mas Reza kira-kira bujang apa duda apa wis duwe bojo Mas Reza kowe. Mas itu orang arti ya. Ning Darussalam mawon kathah kok Mas Reza. Sing santri muslimah bener-bener nggih. Ya tapi yang ketang masalah nggih Mas Reza ora apa-apa wis takon alhamdulillah. Mas Reza takon ya jawaban saya itu seperti itu ya. Monggo Mas Ripai pantakon ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abah izin bertanya. Ya, monggo. Itu dulu, Rifai stop dulu. Ya. Ya mati tadi. Ya Kang Rifai lanjutin dulu. Mati. Oke. Ya terus ya. Langsung back to the point. Ya, bahkan ada seorang A yang membunuh orang B, tapi seorang A itu lagi di perjalanan, dia itu meninggal dunia. Berarti orang membunuh tapi dia udah kecelakaan duluan. Nah, itu hukumnya gimana, Abah? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rifai kayaknya mikir ngantuk ya. Kan mesti ditakokan ya. Udah nggak usah saya jawab lah, jawab kayak kesuwen ya. Tadi kan sudah ya. Ya. Monggo yang lain itu yang putus di tengah jalan barangkali mau ngulangi ya. Ya silakan untuk para pendengar ya. Nah, ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rado lagi nih. Ya monggo. Imbuh monggo mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Dalam suatu perjalanan Pak Kiai. Nggih. Dalam satu perjalanan itu satu kendaraan ya, satu bus ya. Itu rombongan ziarah ya, atau mungkin rombongan perjalanan ya. Itu ada seorang pengamen masuk di dalamnya. Terus pengamen tersebut bikin keributan di dalam mobil ya, di dalam mobil. Terus kondisi dan keadaan di dalam itu gaduh. Sampai akhirnya sopir itu kondisinya tidak stabil. Akhirnya mobil tersebut masuk dalam jurang. Semua penumpang itu meninggal. Itu dalam hal tersebut yang salah itu siapa? Apakah ada hukum yang harus diberikan kepada pelaku yang melakukan hal tersebut atau tidak, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki angger kula jawab sing salah sing takon ya Pak Rado ra gelem. Gelem Pak Kiai. Sing salah sing takon Pak Kiai tadi ya. Nggih. Sing takon ta ora salah wong niki masalah nggih, permasalahan. Niku kalau berbicara yang seperti itu apa ya? Termasuk yang ribut juga mati semua kan ya. Nah itu kalau mati semua itu tidak ada hukumnya ya. Karena matinya itu ya paling kalau tadi apa yang namanya apa yang orang tengkar itu ya salahnya dari tengkarnya itu ya. Lah terus kalau supirnya ya supir tidak ada unsur kesengajaan untuk menjadikan orang yang satu bis itu mati kok ya, hanya karena mungkin tidak konsentrasi ya. Mungkin kalau hukum syariat Islam itu seperti itu, tapi kalau hukum pidana itu ada yang namanya hukum kausalitas ya, hukum sebab musababnya. Itu mungkin ya, tapi siapa yang mau dihukum ya, wong-wonge mati kabeh ya. Ya paling bisa para dok ya, bisa mungkin dia apa kena karena mati semua sih, kecuali pamannya ada orang yang masih hidup, tapi orang yang masih hidup pun nantinya hanya sekedar sebagai saksi. Itu kalau hukum pidananya itu seperti itu ya. Jadi itu menurut sepengetahuan saya kaitannya dengan hukum pidana. Tapi kalau menurut hukum syariat ya tadi orang yang mengawali keributan itu dari awalnya itu sudah mulai dosa ya. Loh, tidak menanggung dosa semua dari orang yang mati itu ditanggung dari pembunuhnya atau yang mengawali keributan bagaimana? Lah itu kayaknya tidak para dok ya. Kasihan ya wong sabis mati kabeh dibrukna mono kabeh. Tapi ya memang kalau kembali hukum kausalitas, hukum sebab musabab itu memang orang itu juga tetap karena mengawali kegiatan kegaduhan itu yang mengawali itu yang dosa ya. Tapi dosanya itu semuanya ditanggung oleh dia, itu saya sementara tidak bisa menjawabnya. Jadi mudah-mudahan Pak Rado juga nanti tanya kepada yang lain ini ya, meskipun ini juga
bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Ngaten para do, matur nuwun takone sing memang luar biasa dan ini memang ya pernah terjadi, tapi ya ora kabeh, ya mungkin ana sing urip apa. Monggo. Yang lain sudah tanya lagi, Ripai, Bun ya cukup ya. Ya coba ini terakhir ya, terakhir apa si monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Ubaidillah. Mbak, izin bertanya. Jika kita membunuh anak kecil yang ketika besarnya nanti akan menjadi orang kafir seperti cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu hukumnya gimana, Bah? Apalagi sekarang kan banyak orang kafir. Apakah jazatnya halal untuk dibunuh? Sedangkan di cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, anak kecil itu dibunuh nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi kaitannya dengan membunuh anak kecil, ya. Tapi yang namanya Nabi Khidir itu beda dengan kita. Ya, kalau kita nggak ngerti kan, ya. Jadi kamu ngerti, coba kue burine kon kira-kira kok gedene pandadi apa kue burine kon. Ya. Orang ngerti ya, kayak besuke pandadi wong hebat apa pandadi wong apa orang ngerti. Jadi kalau kita ya tidak mempunyai sifat kenabian seperti Nabi Khidir ya tetap salah ya, nggak boleh. Jadi apalagi anak kecil ya sing durung duwe dosa dipateni ya, jadi nggak bisa ya. Jadi itu khusus Nabi Khidir. Nabi-nabi yang lain pun tidak. Jadi Nabi Khidir itu memang diberi pengetahuan yang luar biasa ya. Nabi-nabi yang lain juga luar biasa, tapi Nabi Khidir itu punya, meskipun dia itu bukan rasul tapi nabi yang diberi pengetahuan yang luar biasa seperti itu. Pun ngaten mawon waktunipun sampun rampung, matur nuwun mateng Pak Rado. Terus apa maning mau sintakon ya? Pak Rado. Mas Reza. Mas Reza, terus tak ada nama. Pak Taufik ya. Apal kabeh ya. Mas Reza, Pak Taufik, Pak Rado sing sampun derek aktif dan kegiatan konsultasi hukum Islam, termasuk para santri yang ada 7 santri tadi yang bertanya ya. Saya mengucapkan terima kasih, berarti acara ini ya bisa dikatakan acara yang hidup ya. Meskipun ya mungkin jawaban kami itu ada yang tidak memuaskan, itulah kembali seperti apa yang saya sampaikan. Saya sebagai manusia biasa pasti jawabannya itu ada yang memuaskan dan ada yang tidak memuaskan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sing terakhir kula umumaken dhateng bapak-bapak ibu-ibu monggo ingkang badhe ndaftaraken putra-putrine wonten Pondok Pesantren Darussalam, monggo SD saged, MTS saged, SMP saged, aliyah saged, SMK saged. Niki kleres SMK-ne niku nembe mawon buka jurusan baru nggih menika jurusan tentang teknik sepeda motor. Monggo ingkang badhe daftar age-age, sebab teknik sepeda motor niku jurusan baru dan memang kula sengaja ndirikaken niku karena kula tingali wonten desa-desa apa maning wonten kota-kota niku terkadang wong saumah bae motore nganti 3 nganti 4 bahkan nganti 5. Nah, sing arane motor kan barang hawadis niku terkadang rusak, yang ngerti nggo ya rusak lho. Niku kerusakane niku mangke sing badhe saged ndandani beresi menika jurusan teknik sepeda motor niku. Dadi monggo insyaallah niki jurusan sing lagi in jare bocah saiki ya.
wonten taun menika alhamdulillah Darussalam SMK-ne saged buka jurusan niku. Sing badhe teng aliyah nggih mendalemi ilmu agama monggo nggih. Dadi mumpung tesih kita lagi masa-masa pendaftaran, termasuk SMP teng mriki niku insyaallah bocah niku tamat SMP maca Qur'ane dijamin lancar. Karena memang wonten SMP niku nggih digembleng tentang baca tulis Al-Qur'an, bahkan kula warai ora ketang mung pucuk ketok bapak niku belajar tafsir. Nggih dadi niki wonten Darussalam. Langkung-langkung MTS nggih. Dadi insyaallah menawi sekolah wonten yayasan Pondok Pesantren Darussalam, insyaallah putra-putri panjenengan niku ya kena diandelna lah, nggih mboten namung diandelna ijazah tok, tapi insyaallah diandelna ilmune. Wonten masyarakat boten kidung, boten canggung insyaallah. Niki mawon ingkang perlu kula sampaikan. Nggih sing badhe daftar umroh monggo nggih. Niki mumpung tesih wonten kesempatan kangge program 1 Agustus nggih, 1 Agustus insyaallah mangke kula nggih pangkat nggih, bunyai mangkat malah niki wonten guru nggih, ustad ingkang badhe pangkat mangke nggih. Dadi ingkang badhe bimbing sinten mawon ingkang derek wonten biro wonten Darussalam nggih menika biro Aspiatur Darussalam. Niki mawon ingkang perlu kula sampaikan lan muga-muga acara menika beto manfaat kangge kita sedaya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih niki kangge pertemuan ingkang badhe dateng ben siap-siap ya. Tulike sing jemblem-jemblem aja jemblem terus takon lho sing takon ajeg ya. Jadi aja jemblem tujuannya ben kon ke pinter memberikan pertanyaan ya saminggu ya. Untuk yang akan datang ya zina sudah, terus minum khamar sudah ya, terus membunuh sudah. Ini yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan yang akan datang adalah penyamun atau perampok. Nah, jadi perampok ya beda, yang namanya membunuh dengan perampok itu dalam Islam itu beda ya. Itu nanti insyaallah akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.